Halo Sobat Investor, jumpa lagi di channel Investor Jelata. Kali ini akan saya sharing laporan keuangan kuartal 2 CFIN ya, Klipan Finance yang dimiliki sebagian oleh Pak Lokeng Hong ya. Dan laba kuartal 2-nya nih naik ribuan persen. Ya benar, nggak salah nih, naik ribuan persen dibandingkan kuartal 2 tahun lalu ya. Nah, tapi kenaikan ini ditopang oleh hasil dari pendapatan lain-lain. Nah, pendapatan lain-lainnya itu apa? Simak saja video ini sampai akhir ya. Oke, sebelumnya juga CFIN ini sudah pernah saya buat videonya ya, ketika dia akan membagikan dividen jumbo ya, 100 rupiah per lembar kalau nggak salah waktu itu ya, sebulan yang lalu. Jadi kalau ingin video lebih detail usaha dari CFIN ini, bisnisnya seperti apa, teman-teman bisa tonton di video ini ya. Nanti linknya juga saya taruh seperti biasa di kanan atas maupun di kolom deskripsi, atau teman-teman bisa searching sendiri ya di channel ini. Dan seperti biasa juga untuk teman-teman yang baru saja mampir di channel ini atau yang sudah sering mampir tapi belum subscribe, silakan di subscribe dan klik loncengnya agar tidak ketinggalan informasi yang mungkin akan berguna untuk teman-teman. Oke, mari kita mulai. Dari kepemilikan saham saja ya, ini kepemilikan saham di akhir bulan Mei ya, 31 Mei 2023, di mana CFIN ini ya mayoritas dipegang oleh PT Bank Pan Indonesia ya. Jadi seperti anak usahanya Bank Pan Indonesia. Lalu ada dari perusahaan asing ya, mungkin nih manajer investasi lah ya, Fidelity Funds ya, 8,23%, dan 5,12%-nya itu dimiliki oleh Pak Lokeng Hong ya. Ini di akhir Mei 2023 ya. Dan masyarakat di 35,16%. Nah, di bulan Juni kemarin ya, ini berita di tanggal 24 Juni nih, itu Pak Lokeng Hong menjual sebagian dari kepemilikannya di CFIN ya. Nah ini ya, di tanggal 19 ya dia jual, dari tanggal 16 dia jual. Nah, sampai tanggal 20 Juni dia sudah di bawah 5% yang kepemilikannya. Tadi kan dia ada 5,12% ya di sini ya. Nah, di tanggal 20 Juni dia sudah di bawah 5% ya. Nah, ini di komposisi kepemilikan saham di 30 Juni ya, per 30 Juni sudah terlihat ya. Tidak ada lagi nama Pak Lokeng Hong ya, karena kepemilikannya sudah di bawah 5%. Ya, jadi sekarang mungkin dia masuk ke bagian yang 40,28% ini ya, yang masyarakat di bawah 5%. Oke, lalu ini flashback lagi di laporan keuangan 2022-nya, di mana revenue dari CFIN ini naik 2,18% ya. Persentasenya kecil ya, 2,18, tapi kalau dilihat secara rupiahnya itu kenaikannya kira-kira 300 miliar ya. Oke, jadi dia revenue-nya naik 300 miliar, terus dia bisa menekan biaya COGSN ya. Dan juga bisa menekan biaya operating expense-nya ya. Oke, jadi bisa ditekan biaya beban-beban itu sebanyak 25%. Ya, terus non operating income-nya juga bisa diturunkan ya. Yang tadinya minus 280 miliar bisa ditekan menjadi minus 189 miliar. Sehingga walaupun revenue-nya hanya naik 2%, net income-nya kalau secara persentase itu naik 571% ya. Nah, di kuartal 1 itu net profit-nya makin besar lagi ya kenaikannya ya. Bisa lihat sini revenue-nya naik 18%, tapi net profit-nya kalau dibandingkan kuartal 1 2022 itu naiknya 6.468% ya. Karena di kuartal 1 2022 profitnya hanya 1,6 miliar, di kuartal 1 2023 itu menjadi 105 miliar ya. Nah, itu bisa naik sebanyak itu karena apa? Kalau kita lihat lebih detail ke dalam laporan keuangan ya, jumlah pendapatannya naik ya, terutama yang pembiayaan konsumen ya, dan juga sewa pembiayaan ya. Sehingga jumlah pendapatannya naik berapa nih? 66 miliar ya. Ya, selain itu ditopang oleh ini nih ya, ada kerugian penurunan nilai aset keuangan ya, di mana yang di kuartal 1 2022 itu kerugian penurunan nilai aset keuangannya 167 miliar, di kuartal 1 2023 itu hanya 92 miliar ya.
Jadi ada penurunan ya, penurunan beban sebesar berapa tuh? 73 miliar lah ya. 8 miliar tambah 67, 75 miliaran ya. Nah, itu juga membantu sehingga profitnya bisa naik banyak ya. Ya, menjadi 105 miliar ya. Karena tadi selisihnya aja udah 75 miliar tadi ya di penurunan aset ini. Oke. Kalau pendapatan lain-lainnya di sini masih normal ya, hanya selisih sekitar 16 miliar ya. Oke. Nah, di kuartal 2 ini, di kuartal 2 2023 pendapatannya naik lebih banyak lagi nih sekarang pendapatannya, 95,43% ya. Kalau tadi kan kuartal 1 pendapatannya naik hanya 18,42% ya. Sekarang naik menjadi 95,43%. Nah, kalau kita lihat di sini ya, pendapatan lain-lainnya itu naiknya paling besar nih ya, 289% ya, dibandingkan jual sewa balik, sewa pembayaran, pembiayaan konsumen dan lain-lain ya. Itu paling banyak pendapatannya berarti dari pendapatan lain-lain ini ya, yang naik sekitar 575 miliar nih ya, alias 289%. Oke, sehingga itu membuat net profit day juga naik sebesar 6.343% ya. Ya, karena sekarang profitnya kuartal 2 itu 649 miliar dibandingkan periode yang sama tahun lalu itu hanya 10 miliar ya. Berarti dari 649 miliar ini tadi kenaikannya itu dari sini ya. Pendapatan lainnya itu udah berapa tuh tadi tuh? 570-an miliar ya. Gitu. Jadi dari 649 miliar net profitnya, 570-an miliar itu didapatkan dari pendapatan lain-lainnya. Nah, pendapatan lain-lainnya itu apa? Ya, kalau kita lihat pendapatan lain-lainnya itu ya, ini pos pendapatan lain-lain ya, yang 774 miliar ini. Nah, kalau kita lihat itu yang paling naik drastis itu adalah penerimaan kembali piutang yang dihapus buku ya, dimana yang tahun lalu hanya 43 miliar, di tahun ini kuartal 2 itu 586 miliar ya. Jadi ada selisih sekitar berapa nih? 543 miliar ya. Nah, ini penerimaan kembali piutang yang dihapus buku itu maksudnya mungkin dulu ada utang yang macet gitu ya, yang udah dihapus nih, dianggap nggak bisa dibayar, terus sekarang dibayar nih oleh si peminjam ya. Ya, seperti itu kira-kira. Kalau saya salah silakan dikoreksi di kolom komen ya. Nah, jadi bisa kita lihat ya bahwa pendapatan lainnya ini didapatkan dari yang piutang yang dihapus buku itu ya, ternyata dibayar gitu utangnya. Nah, kalau seperti ini kan berarti tidak akan setiap kuartal atau setiap tahun akan ada hal seperti ini gitu ya. Jadi kita juga harus bisa mengantisipasi ya, di kuartal 3 mungkin kenaikan laba dari CFIN ini tidak akan sedrastis kenaikan di kuartal 2 2023 ini. Oke, dengan laporan keuangan kuartal 2 itu kalau kita setahunkan ya, PER-nya CFIN ini ada di 2,11 ya. Oke, kalau dilihat sejarah sebelumnya ini 6 tahun ke belakang ya bisa dianggap rendah ya, karena dia sempat sampai 21 kali nih, sampai 20 kali juga nih di tahun 2020 ya. Lalu PBV-nya masih rendah ya, 0,48 ya. Tapi kalau kita lihat ke 6 tahun ke belakang ini berarti paling tinggi nih sekarang ya PBV-nya, 0,48 ya, karena harga sahamnya juga udah naik banyak ya, mungkin udah 1 kali beggar itu ya. Oke, terus lalu ROE-nya masih tinggi ya, 22,85% dan DER-nya 67%. Nah, ini ya kalau kita lihat historinya dia sempat paling tinggi di harga 830 ya di tahun berapa nih, 2011 ya. Oke, nah kalau kita close up nih ya, dari sejak Juni dia naik banyak nih ya, dari harga 400-an sampai sekarang ke 600 ya. Terus dia sempat rendah di berapa nih, di 300-an ya, sekarang udah ke 600-an ya, berarti udah 1 kali beggar lah kalau punya barang di harga 300-an ya. Oke, nah ini udah terlihat naik tajam ya. Terus Pak Lokeng Hong juga kan udah jual di harga atas nih ya, di tanggal berapa tadi, 16, 19, 20 Juni ya. Oke, jadi agak-agak risky kalau baru mau masuk sekarang gitu ya. Jadi
wah ngeliat laporan keuangannya naik 6.000% ya, beli gitu ya. Jangan-jangan Anda nanti malah nampung barang buangan Pak Lo Keng Hong ya. Tapi kalau Anda benar-benar bisa memanage resikonya ya, bisa aja sih masuk sekarang gitu ya. Siapa tahu dia bisa nyampe ke all time high-nya ya, 830 kan masih lumayan tuh ya, dari 685 ke 830 ya. Tapi buat yang nggak bisa mantengin pasar setiap hari sih mendingan ditonton aja lah ya kenaikan CFVN ini ya. Oke, karena sangat berisiko. Ya, terus dia ada bentuk double top di sini ya, resistennya ya. Di sekitar sini dia sempat mau melewatin ya, tapi di akhirnya di closingnya turun lagi nih. Oke, lalu secara dividen juga dia tidak rutin ya membagikan dividen ya, karena bisa lihat di sini historinya sebelum tahun lalu nih ya, dia terakhir membagikan dividen tahun 2013 ya. Jadi ada absen 9 tahun gitu ya, baru dia bagikan dividen lagi yang 100 rupiah ini ya, dengan DPR 128%. Oke, jadi untuk di keep lama juga kalau ngincer dividennya, belum pasti tahun depan akan membagikan dividen juga gitu ya. Itu juga harus dipertimbangkan untuk teman-teman yang mungkin berkeinginan gitu ya mendapatkan dividen jumbo lagi tahun depan ya. Oke, demikian saja informasi dari saya, semoga bisa menjadi bahan pertimbangan teman-teman dalam melakukan keputusan ya untuk ikut mengejar CFVN atau hanya menonton saja. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Salam jelata.